Rontal itu terbang di bawah angin yang bertiup nakal. Rontal jatuh tidak jauh dari kaki Rakai Pinggala. Rakai Manoja menjadi gusar ketika Rakai Pinggala memungut rontal, kemudian membacanya. Rakai Pinggala tersenyum setelah membaca. Kau lancang sekali, Pinggala. Kau tidak berhak membaca tulisanku. Syairmu bagus sekali, Manoja. Rupanya kau mempunyai kemampuan mengungkapkan perasaanmu di atas rontal. Kembalikan rontalku. Kau telah menghina aku, Pinggala. Rupanya kau menaruh hati pada salah seorang putri Majapahit. Itu hanya tulisan. Hanya aksara. Kau kira aku seorang kesatria yang tidak tahu diri? Baiklah. Sekarang kau tidak perlu merahasiakannya lagi, Rakai Manoja. Sebab aku sudah tahu. Sekarang ini, ku kembalikan rontalmu. Kesatria tidak sopan. Kau bukan bangsawan sejati. Perbuatanmu lancang. Beraninya kau membaca tulisan orang. Seharusnya kau belajar banyak tentang tata krama. Tidak pantas bangsawan dari golongan kesatria berbuat seperti ini. Rakai Manoja marah-marah. Dia terus-menerus mencaci maki Rakai Pinggala sambil pergi. Rakai Pinggala tersenyum dingin. Kemudian perlahan-lahan dia melangkah menuju ke ruangan pribadi Brahmana Ratu Kuning. Tak lama kemudian dia sudah menghadap Sang Parinata, pimpinan asrama pendidikan itu. Kebetulan Rakuti dan Rasemi juga sedang menghadap Bapak Brahmana. Rakai Pinggala segera menceritakan tentang isi rontal yang ditulis Rakai Manoja. Rakai Manoja. Benar dia telah menulis syair seperti itu, Ngger Pinggala. Saya membacanya sendiri, Bapak Brahmana. Syairnya memang indah. Dan syair itu jelas ditujukan untuk Tuan Putri Tribuana Tunggadewi. Kalau begitu, besar kemungkinan Rakai Manoja pemilik lencana yang hilang itu. Benar, Bapak Brahmana. Mungkin Rakai Manoja dan salah seorang temannya yang datang menyusup ke istana Kaputren. Aku sama sekali tidak pernah menduga bahwa Rakai Manoja akan berani berbuat selanjang itu. Tetapi baiklah, kalau memang Rakai Manoja pelakunya, aku akan segera menindaknya dengan tegas. Ini sesuai dengan perintah Gusti Ramapati. Siapapun kesatria yang dicurigai harus segera disingkirkan. Sebab orang itu dianggap berbahaya. Maaf Bapak Brahmana. Maksud Bapak disingkirkan bagaimana? Maksudku, disingkirkan untuk selama-lamanya. Dibunuh? Benar, Rakuti. Kesatria kurang ajar itu memang harus dibunuh. Inilah perintah Gusti Ramapati. Sayang sekali. Sebenarnya Rakai Manoja itu seorang bangsawan yang berbakat. Dia bisa menjadi seorang wadana yang baik. Tapi, ya, bagaimana lagi? Sekalipun dia berbakat, karena memang telah melakukan kesalahan besar, hukuman harus dijatuhkan kepadanya. Lalu kira-kira siapa yang seorang lagi, Bapak Brahmana? Yang seorang lagi masih harus kita cari. Itulah tugas kita. Sekarang yang penting kita selesaikan dulu urusan Rakai Manoja. Maaf, Bapak. Bagaimana cara kita menyingkirkan Rakai Manoja? Apakah hal itu nanti tidak akan menimbulkan keresahan? Tentu saja kita akan menyingkirkannya secara diam-diam. Ini merupakan tugas rahasia. Biar aku yang mengatur semuanya. Angger Pinggala, kau Rakuti dan kau Rasemi, bersiap-siaplah. Kalian boleh pergi sekarang. Tolong panggilkan Rakai Manoja kemari. Baik, Bapak Brahmana. Saya menghadap Bapak Brahmana. Duduklah, Manoja. Aku ingin bicara suatu hal yang sangat penting denganmu. Harap kau mendengarkannya dengan baik-baik. Maaf, Bapak Brahmana Ratu Kuning.
Apakah Bapak ingin membicarakan soal tulisan saya di atas rontal? Apa? Tulisan di atas rontal? Aku tidak tahu apa maksudmu. Saya menulis syair di atas rontal, Bapak. Kebetulan sekali ada angin kencang. Rontal itu terbang dan jatuh tidak jauh dari kaki Rakai Pinggala. Kemudian Rakai Pinggala memungut rontal dan membacanya. Saya sudah berulang kali memperingatkannya bahwa dia tidak berhak membaca tulisan orang. Tapi Rakai Pinggala nekat, dan dia terus membacanya. Kau ini bicara apa, Manoja? Aku tidak tahu menau soal syair, soal rontal, soal tulisanmu. Aku ingin bicara soal lain. Kalau begitu, maaf Bapak. Rupanya saya salah duga. Tapi sebenarnya, saya tidak mempunyai maksud apa-apa. Saya hanya sekedar menulis. Saya memang mempunyai kegemaran menulis syair. Itu hanya tulisan saja. Tidak mempunyai arti. Tidak mewakili perasaan saya. Sudahlah, lupakan soal itu. Aku mau bicara soal lain. Iya, Bapak Brahmana. Begini, Manoja. Kemarin aku mendapat surat dari Pawanuhan. Ternyata setelah kubaca, surat itu dari orang tuamu. Dari ayahanda? Iya, dari ayahmu. Aku sendiri sebenarnya sangat menyayangkan. Tapi kita harus menghargai keinginan orang tuamu. Maaf, Bapak. Apa isi surat yang ditulis ayahanda? Ayahmu ingin agar kau segera kembali ke Pawanuhan. Ayahanda menginginkan agar saya kembali ke Pawanuhan? Tidak mungkin. Justru ayahanda yang mengirim saya belajar di asrama ini. Mengapa tiba-tiba ayahanda berubah sikap? Apa alasannya? Apakah ayahanda tidak menulis alasannya di dalam surat itu, Bapak Brahmana? Ada. Dia juga menyebutkan alasannya. Begini, Manoja. Kau adalah anak yang paling tua, bukan? Ayahmu ingin agar kau segera kembali ke Pawanuhan untuk menjadi seorang wadana. Maaf, Bapak. Saya tidak ingin menjadi seorang wadana. Saya ingin menjadi penghulu keadilan. Itulah cita-cita saya. Dan saya sudah berkali-kali menyampaikannya di depan ayah. Dan nampaknya, ayahanda tidak keberatan. Tetapi dia menulis suratnya seperti itu, Manoja. Aku tidak perlu menunjukkan surat itu kepadamu. Sekarang begini saja. Seperti sudah kukatakan, kita harus menghormati keinginan orang tuamu. Kalau memang kau tidak mau menjadi seorang wadana, kau boleh membicarakannya sekali lagi dengan ayahmu. Dan untuk itu, kau kuizinkan pulang besok pagi, pergilah ke Pawanuhan. Temuilah orang tuamu dan bicarakan soal ini sebaik-baiknya sampai tuntas. Setelah persoalan ini selesai, kembalilah ke asrama ini. Tapi ingat, kau harus kembali kemari dengan membawa surat dari ayahmu. Baiklah, Bapak Brahmana. Kalau memang demikian, saya akan segera pergi ke Pawanuhan. Saya ingin menemui orang tua saya dan menanyakan persoalan ini. Kau akan berangkat ke Pawanuhan dengan dikawal 7 orang prajurit. Terima kasih, Bapak Brahmana. Terima kasih atas perhatian Bapak. Sekarang saya mohon diri. Agar membicarakan soal itu. Aneh sekali. Tidak mungkin ayahanda mempunyai keinginan seperti itu. Ya, barangkali beliau berubah sikapnya, Manoja. Belum lama aku pulang ke Pawanuhan. Dan beliau tidak mengatakan apa-apa. Sampai aku kembali lagi ke asrama ini. Tapi mengapa? Tiba-tiba beliau berubah sikap.
Aku disuruh menjadi seorang wadana? Tidak mungkin. Aku tidak berbakat menjadi seorang wadana. Aku sudah berkali-kali membicarakan soal ini dengan ayahanda. Dan sepertinya beliau bisa mengerti. Sebaiknya kau menuruti perkataan Bapak Brahmana Ratu Kuning. Kukira usulnya cukup bijaksana. Kau kembali ke Pawanuhan sebentar, bicarakan soal ini secara pribadi dengan ayahmu, sehingga semuanya menjadi jelas kembali. Baru kau kembali ke asrama ini. Baiklah. Kalau begitu, besok aku akan pulang ke Pawanuhan. Paling-paling kau hanya membutuhkan waktu 2 hari. Kau bisa segera kembali ke asrama ini dan belajar seperti sedia kala. Tapi... Ada apa, Manoja? Ada apa? Aku melihat seperti ada ganjalan di hatimu. Entahlah. Sepertinya aku membaca isyarat yang kurang menyenangkan. Tiba-tiba perasaanku tidak enak. Sudahlah. Lebih baik kau bersiap-siap pulang ke Pawanuhan. Persoalanmu memang harus segera diselesaikan. Malam harinya, Brahmana Ratu Kuning memanggil Rakai Pinggala, Rasemi dan Rakuti. Dia menjelaskan siasatnya, bagaimana harus menyingkirkan Rakai Manoja. Mereka bicara di ruangan pribadi sang Brahmana. Besok pagi Rakai Manoja akan kembali ke Pawanuhan. Apakah kalian bertiga sudah siap? Kami sudah siap, Bapak Brahmana. Di mana sebaiknya kami harus bertindak? Setelah Manoja meninggalkan perbatasan kota Raja Majapahit, kalian bisa langsung bertindak. Mungkin tepi hutan tarik adalah tempat yang aman untuk mengerjakan tugas ini. Kalian bisa menyergap Manoja di tepi hutan tarik. Bagaimana dengan 7 orang prajurit itu, Bapak Brahmana? Mereka tidak boleh tahu rencana ini. Bagaimana kalau mereka berusaha melindungi Rakai Manoja? Mereka bukanlah prajurit-prajurit tangguh. Mereka hanyalah prajurit-prajurit penjaga pintu Gapura. Kukira kemampuan mereka tidak terlalu tinggi. Tapi bukan prajurit-prajurit itu yang menjadi sasaran kalian. Kalau mereka bermaksud melindungi Rakai Manoja, kalian boleh menyerang mereka. Kalian boleh menyakiti mereka. Justru hal itu akan membuat rencana ini berjalan semakin baik. Rahasia pembunuhan ini pasti akan bisa ditutupi selamanya. Biar prajurit-prajurit itu yang menceritakan kepada orang-orang apa yang sedang terjadi menimpa Rakai Manoja. Kalau begitu, kami harus mengenakan pakaian penyamaran? Ya, tentu saja, Rasmi. Kalian harus menyamar. Kalian bertiga harus menggunakan cadar. Kerjakanlah tugas ini pada saat hari mulai gelap supaya tidak kentara. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Sudah, Bapak Brahmana. Saya kira ini persoalan yang tidak terlalu sukar. Saya sendiri sanggup menghadapi Rakai Manoja. Hati-hati, Angger Pinggala. Jangan meremehkan orang. Biasanya orang kalau kepepet, terancam jiwanya, dia berani berbuat apa saja. Dia pasti akan nekat mengadakan perlawanan untuk menyelamatkan nyawanya. Nah, kukira cukup. Sekarang kalian boleh istirahat. Dan besok kalian harus berangkat pagi-pagi sekali. Rakai Manoja di tepi hutan tarik. Pagi harinya, Rakai Manoja meninggalkan asrama pusat pendidikan calon tanda dengan dikawal 7 orang prajurit. Mereka menyusuri kaki Bukit Pangi, dan sebentar kemudian mereka sudah memasuki kota Raja Majapahit. Mereka tidak berhenti, mereka terus berkuda ke arah pintu gerbang perbatasan kota. Lepas tengah hari, mereka sudah meninggalkan pintu gerbang
kemudian belok ke arah kiri. Mereka terus berkuda melintasi daerah yang berbukit-bukit. Dan menjelang sore hari, mereka sudah tiba di tepi hutan tarik. Maaf Tuanku Manoja, apakah Tuan ingin istirahat? Ya, prajurit. Kita istirahat sebentar. Nampaknya malam akan segera tiba. Apakah Tuan bermaksud meneruskan perjalanan pada malam hari? Aku tidak bisa menunda-nunda perjalanan ini. Kita harus tiba di Pawanuhan sebelum fajar menyingsing nanti. Sudahlah. Kalian jangan banyak bertanya. Cepat turun dari kudamu masing-masing. Dan kita cari tempat yang nyaman untuk istirahat. Pasanglah beberapa buah tenda. Baik, Tuanku. Ayo teman-teman, turun dari kuda masing-masing. Kau, dan kau juga. Kalian bertiga pasang tenda. Tuanku Manoja mau istirahat sebentar. Rakai Manoja duduk di depan tenda sendirian. 7 orang prajurit pengawal nampak mondar-mandir melihat suasana di sekitar. Rakai Manoja termenung. Dia masih memikirkan perihal orang tuanya yang ingin agar dia kembali ke Pawanuhan untuk menjadi seorang wadana. Pada saat itulah, nampak 3 orang penunggang kuda memacu kudanya semakin lama semakin dekat. Rakai Manoja terkejut. Kemudian memanggil prajurit-prajurit pengawal. Mereka berdiri di tepi jalan, menunggu setiap kemungkinan. Hati-hati prajurit. Nampaknya mereka bukanlah orang-orang yang senang berbuat baik. Biarlah kami yang menghadapi mereka, Tuanku Manoja. Hei! Mau apa kalian? Jangan mengganggu kami! Kalian bertiga menggunakan cadar. Pastilah kalian orang-orang yang tidak suka berterus terang. Mau apa kalian? Apakah kalian ingin merampok kami? Kami tidak membawa apa-apa yang bisa dirampok. Kami tidak membawa barang-barang yang berharga. 3 orang penunggang kuda itu sama sekali tidak memberikan jawaban. Bulan tua mengapung di angkasa. Cahayanya lemah menembus daun-daunan. Dan hanya sedikit menerangi sosok tubuh 3 penunggang kuda. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka memberikan isyarat. Dan saat berikutnya, 3 orang penunggang kuda melompat turun dan segera menyerang Rakai Manoja. Awas Tuanku Manoja! Awas! Tiga orang penunggang kuda itu segera mencopot cadarnya. Mereka tidak lain adalah Rakai Pinggala, Rasemi, dan Rakuti. Prajurit-prajurit itu melarikan diri. Saya berhasil melukai beberapa orang di antara mereka. Oh, mereka bukan sasaran kita, Pinggala. Mereka pasti akan segera bercerita pada Bapak Brahmana Ratu Kuning. Mereka juga pasti akan bercerita pada orang-orang. Itulah yang terpenting. Sayang sekali. Nampaknya Rakai Manoja melarikan diri ke tengah-tengah hutan. Dia memang satria penakut. Dia takut mati. Dia takut berurusan dengan pedang dan darah. Kita tidak boleh gagal melaksanakan tugas ini. Kita harus mengejar Rakai Manoja dan membunuhnya. Kalian tunggu saja di sini. Biar aku yang membereskan Rakai Manoja.
Rakuti segera mencabut tombak Patmayoni. Mata tombak berkilat-kilat tertimpa cahaya bulan. Dan selanjutnya, Rakuti melompat ke arah pohon-pohon yang gelap. Sebentar kemudian tubuhnya sudah lenyap. Sementara Rasmi dan Rakai Pinggala menunggu di tepi jalan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Nasib apa yang akan ditemui Rakai Manoja? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.